Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi seni budaya, khususnya di kelas 7 SMP. Ini kita masuk di materi ornamen. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit teori-teori pengertian-pengertian apa itu ornamen. Sebelum nanti kalian berkarya mengkreasikan ornamen. Nah, walaupun kemarin kalian sudah mencoba berkarya menciptakan sebuah ragam hias atau ornamen, namun kali ini kita akan mengulas sedikit tentang teori-teori untuk memperdalam karya-karya kalian. Nah, kita langsung saja akan memasuki slide yang pertama. Nah, dalam ragam hias atau kita sebut ornamen, flora dan fauna di Indonesia ini sangat kaya dan beragam. Di setiap daerah itu memiliki flora dan fauna yang menjadi ciri khas suatu daerah tersebut. Nah, biasanya masyarakat itu mengabadikan bentuk-bentuk itu menjadi ragam hias. Nah, saya berikan contoh sebagai di kabupaten kita, Kabupaten Bantul, itu ada banyak sekali pohon pepaya atau disering dalam bahasa Jawa itu pohon kates. Nah, itu oleh masyarakat dibuat motif ornamen atau ragam hias yang diaplikasikan pada kain batik. Nah, contohnya di gambar ini. Nah, ini adalah motif kembang kates khas Bantul. Nah, secara pengertian, ragam hias atau yang biasa disebut dengan ornamen itu merupakan bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman dulu. Menggambarkan ragam hias itu dapat dilakukan dengan stilasi atau penggayaan. Nah, stilasi atau penggayaan itu apa? Itu adalah dengan menyederhanakan bentuk objek yang menjadi sumbernya dengan mempertimbangkan keindahan. Jadi misalnya tadi kembang kates yang bentuknya agak ruwet, nah itu disederhanakan, diperindah. Seperti tadi ada corak daun kates kan sebenarnya itu seperti jari, 5 jari kita, tapi itu dibuat melingkar-melingkar dan sebagainya. Nanti kalian coba mengkreasikan ide kalian sendiri untuk menstilasi sebuah objek. Nah, motif ragam hias itu bermacam-macam. Nah, salah satunya adalah ragam hias yang flora. Nah, flora itu sebagai sumber objek motif. Jadi flora itu bisa menjadikan salah satu ide gagasan kita dalam mengkreasikan atau mengstilasi, nah, menggayakan, menyederhanakan bentuknya. Nah, contohnya kalau flora itu kan banyak, ada tumbuh-tumbuhan seperti daun, pohon kelapa dan sebagainya. Itu dijadikan barang-barang seni seperti batik, ukiran, kain sulam, kain tenun, bahkan dengan bordir. Nah, ini ada contoh jenis ragam hias flora pada media tekstil. Nah, ini kan sudah digayakan, sudah disederhanakan bentuk bunga, bentuk daunnya. Ya, yang kemudian nomor 2 adalah ragam hias yang fauna atau hewan. Nah, bentuk motif hewan ini itu bisa berdasarkan berbagai jenis binatangnya. Kalau dalam contoh gambar ini itu adalah binatangnya gajah. Gajah yang disederhanakan bentuknya hanya seperti sederhana sekali ya ini. Hanya gadingnya juga digoreskan, terus tidak ada gelap terang, tidak, bentuknya masih sederhana sekali, terus dikombinasikan dengan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya. Bahkan ini untuk ukuran gajahnya itu ada yang besar, ada yang kecil. Nah, seperti itu. Bisa nanti kalian buat dengan hewan lain, misalnya cicak, ikan, dan sebagainya. Nah,
Yang berikutnya itu adalah ragam hias yang geometris. Nah, ragam hias geometris itu merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris. Nah, apa toh bentuk geometris itu? Nah, banyak sekali, misalnya ada segitiga, ada persegi. Nah, lingkaran itu bisa dikomposisikan, bisa digabung-gabungkan menjadi satu motif ragam hias. Nah, ini biasanya di wilayah seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua itu sering menggunakan seperti ini. Kalau dalam gambar ini dia menggunakan geometris segitiga-segitiga. Nah, ini nanti digambarkan dengan berulang-ulang dengan berbagai warna sehingga menciptakan suatu ragam hias. Terus yang berikutnya adalah ragam hias figuratif. Nah, figuratif itu figur atau berupa objek manusia yang digambarkan. Nah, pada gambar ini manusia digambarkan sedang kalau saya melihat ini sedang duduk dengan tangan terbuka dua-duanya, kanan sebelah kanan dan kiri. Ini biasanya itu terdapat di tekstil maupun bahan kayu. Contohnya kalau di Kalimantan, di Papua, itu kalian menjumpai tameng atau rumah adat itu motif ornamennya adalah figuratif. Nah, ini kan manusia digambarkan dengan secara sederhana ini. Misalnya rambutnya tidak digambar satu-satu, ini digambarkan, digayakan, walaupun seperti ada tanduknya ya, tapi ini penggayaan dari objek manusia tersebut. Ini terus dikombinasikan dengan fauna. Nah, dalam ragam hias itu juga ada corak dan pola. Pola ragam hias, itu bentuk ragam hias umumnya itu memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang. Kalau kalian tadi melihat contoh-contoh yang sudah saya berikan, itu banyak sekali pengulangan-pengulangan. Contohnya yang animal tadi, yang gajah. Gajah digambarkan satu, terus diulang lagi di satu, di sebelah kanan, diulang lagi di sebelah bawah dengan menghadap ke kiri, walaupun bentuknya diperkecil. Nah, inilah ragam hias itu selalu ada pengulangan-pengulangan yang menjadi sebuah pola atau ciri dari ragam hias tersebut. Contohnya yang geometris, tadi segitiga, satu segitiga digambarkan berbaris-baris tersusun rapi dengan warna-warna. Nah, itulah yang disebut pola atau pengulangan di setiap ragam hias. Untuk tekniknya sendiri, untuk menggambar ragam hias itu yang perlu diperhatikan adalah satu, pola bentuk ragam hias yang akan digambar. Nah, pola itu termasuk tadi pengulangannya. Kalian bisa membuat sketsa terlebih dahulu, orek-orekan di kertas. Nah, nanti kalau sudah mantap baru digambarkan. Terus persiapan alat dan media gambar. Alatnya apa? Seperti biasa, pewarna, medianya kertas saja, ukuran A3. Terus tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat. Nah, seperti tadi, sketsa dulu. Misalnya kotak-kotak atau segitiga. Nah, buat bentuk yang sama. Kalau misalnya kalian sudah membuat bentuk hewan, itu kalian bisa potong supaya hewannya sama. Terus di potongan itu dijiplakkan di bagian yang lain. Nah, ini juga teknik untuk mempermudah. Terus yang terakhir adalah warnai gambar tersebut. Nah, mungkin sedikit saja itu materi yang saya berikan. Semoga bisa menambah wawasan Ananda sekalian. Jika Ananda sekalian masih bingung atau masih kesulitan dalam menggayakan atau menyederhanakan bentuk objek-objek flora, fauna, dekoratif maupun figuratif, kalian bisa langsung tanyakan. Nanti kalau bisa saya jawab, akan langsung saya jawab. Tapi kalau saya masih butuh referensi, saya akan menjawab di lain kesempatan. Nah, mungkin cukup sekian video pembelajaran ornamen kali ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.